Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahasan yang sangat menarik nih buat Anda. Iya, kita akan kupas tuntas wawancara eksklusif Elon Musk yang uniknya dilakukan langsung di Gedung Putih. Betul. Sumber kita kali ini transkrip lengkap dari video YouTube Elon Uncut The Complete Interview di kanalnya Verdict with Ted Cruz. Sebuah percakapan yang padat banget ya isinya, mencakup banyak hal, mulai dari kerjaannya dia sama pemerintah lewat inisiatif Doge. Doge, ya, Department of Government Efficiency. Betul. Terus pandangannya soal teknologi masa depan kayak AI, eksplorasi ruang angkasa, sampai ke filosofi pribadinya dia gitu. Kesempatan langka lah ya buat coba memahami pikiran salah satu tokoh paling, ya bisa dibilang berpengaruh sekaligus kontroversial saat ini. Iya, iya. Nah, misi kita di sini adalah menyaring intisarinya, mengungkap wawasan kunci, fakta yang mungkin, bikin kaget, dan semoga ada momen aha buat Anda. Siap? Oke, mari kita bedah ini. Mulai dari mana nih? Doge dulu kali ya? Boleh. Ini kan salah satu fokus utama wawancaranya ya, keterlibatan Musk di Doge itu. Dia terus terang bilang kalau kondisi pemerintah federal itu lebih buruk dari yang dia bayangin. Wah, padahal ekspektasinya mungkin udah rendah ya. Mungkin ya. Tapi menariknya, dia nggak putus asa. Malah lihat ini sebagai peluang perbaikan yang masif. Analoginya juga, lumayan nyelekit. Yang mana tuh? Dia bilang, nyoba hemat uang di pemerintahan itu kayak masuk ruangan di mana dinding, atap, sama lantainya itu target semua. Tembak kemana aja pasti kena pemborosan. Haha, oke. Masuk akal sih kalau kondisinya separah itu ya. Jadi tujuan Doge ini spesifiknya apa? Mengungkap pemborosan dan penipuan, itu intinya. Menurut dia nih, dari temuan awal, rasionya kira-kira 80% itu pemborosan karena dia inkompetensi atau sistemnya yang jelek. Oke, 80% pemborosan biasa gitu ya. Iya. Nah, 20% sisanya itu baru penipuan yang disengaja. 20% penipuan disengaja itu angkanya lumayan besar juga ya kalau skalanya pemerintah federal. Betul. Dan dia kasih contoh-contoh konkret yang, lumayan bikin geleng-geleng kepala sih. Misalnya apa tuh? Kayak ada departemen yang beli lisensi software atau langganan media, itu jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah pegawainya sendiri. Oh iya, sampai berapa kali lipat? Dia kasih contoh, ada agensi pegawainya 15.000, lisensinya bisa 30.000. Astaga. Terus dipakai nggak lisensi sebanyak itu? Nah, itu dia. Mereka nemuin ribuan lisensi yang udah dibayar penuh, tapi nggak pernah ada satupun login. Nol. Serius? Itu kan buang-buang uang banget ya. Banget. Terus ada lagi soal kartu kredit pemerintah. Kartu kredit? Kenapa lagi tuh? Jumlah kartunya bisa 2 kali lipat jumlah pegawai. Masing-masing limitnya $10.000. Buat apa sebanyak itu ya? Logikanya gimana? Nah, tim Doge juga katanya masih bingung logikanya apa. Tapi potensi pemborosannya jelas kan? Ini bukan cuma recehan loh. Iya, ini kayak indikasi masalah sistemik ya, bukan cuma oknum. Betul. Terus ada juga area yang lebih abu-abu. Dia nyebut ada pembayaran dari Departemen Keuangan yang keluar gitu aja, tanpa kode atau penjelasan yang jelas. Loh, kok bisa? Nggak ada catatannya? Catatannya minim. Pas ditelusuri, sebagian ternyata nyambung ke kontrak yang harusnya udah selesai, udah dihentikan, tapi pembayarannya jalan terus. Wah, ini bisa jadi pemborosan karena keteledoran, atau ya bisa juga penipuan kan? Bisa dua-duanya. Mas ngasih contoh spesifik yang dia anggap pemborosan besar dan berbau kronisme. Apa tuh contohnya? Ada dana $1,9 miliar yang dikasih ke sebuah NGO yang terafiliasi sama Stacey Abrams. Kritik utamanya soal minimnya audit dan ada dugaan pengurus NGO-nya pakai uang itu buat pengeluaran mewah. Ini mulai masuk ke area politik ya berarti. Menurut dia pemborosan bisa nyangkut ke kepentingan politik tertentu. Kayaknya gitu arahnya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling fundamental dari temuan Doge, soal komputer uang ajaib. Magic Money Computers. Istilahnya unik juga. Apa maksudnya? Dia klaim nemuin sekitar 14 sistem komputer kayak gini, tersebar di beberapa departemen, kayak keuangan, HSS, Deplu, sama DOD. Oke, terus kenapa disebut ajaib? Ajaibnya, menurut Musk, sistem ini bisa ngeluarin pembayaran tanpa ada sistem rekonsiliasi atau pencocokan data yang, koheren dan terpusat gitu. Tunggu. Maksudnya bisa ngeluarin duit tanpa ada pengecekan yang benar gitu? Kurang lebih gitu. Implikasinya kan serius banget.
Angka-angka keuangan yang disajiin pemerintah bahkan ke Kongres bisa jadi nggak akurat. Melesetnya bisa seberapa jauh? Dia perkirakan bisa meleset 5-10%. Ini bukan cuma soal uang hilang loh, tapi potensi kelemahan fundamental di pelaporan keuangan negara. Wah, ini gawat sih kalau beneran. Pantesan dia ngotot banget minta akses langsung ke sistem komputer dan database pemerintah ya. Iya, argumennya gitu. Dia bilang pemerintah itu dijalankan oleh komputer. Jadi kalau mau benar-benar paham aliran dana dan berantas masalah, ya harus bisa analisis data mentahnya langsung di sistem. Nggak bisa cuma nanya ke orangnya ya, karena orangnya mungkin juga nggak tahu atau malah nutupin. Bisa jadi, atau ya datanya dari kontraktor yang mungkin juga nggak lengkap. Dia bandingin sama perusahaan publik. Gimana bandinginnya? Katanya, kalau perusahaan swasta TBK punya praktik akuntansi kayak gini, wah udah pasti didepak dari bursa saham, auditnya gagal total, eksekutifnya bisa masuk penjara. Tajem banget ya kritiknya. Jadi target akhir Doge ini apa dong? Ambisius banget, nemuin potensi penghematan $1 triliun buat tahun fiskal 2026. $1 triliun. Wow. Iya. Dan dia janji, semua temuan dan tindakan bakal dipublikasiin secara transparan di situs doge.gov. Jadi buat Anda ini mungkin bisa ngasih gambaran ya betapa rumitnya birokrasi dan potensi masalahnya, sekaligus pendekatan Musk yang ya radikal ini. Oke, dari urusan dalam negeri Gedung Putih, kita geser sedikit ya. Kemana nih? Ke topik yang nggak kalah panas. Citra publik Elon Musk sendiri. Kan berubah drastis banget ya. Dulu, beberapa tahun lalu, dia kayak pahlawan kaum kiri gitu kan, karena mobil listrik, roket. Iya, Tesla dan SpaceX itu kan dianggap hijau dan progresif. Betul. Tapi sekarang, wah kayaknya kebalik 180 derajat ya. Dia sendiri ngaku kok di wawancara itu. Ngaku gimana? Dia bilang, sekarang dia mungkin jadi orang kedua yang paling dibenci sama kelompok kiri di Amerika setelah Donald Trump. Wow, sedrastis itu ya perubahannya. Cepet banget lagi. Terus kenapa bisa gitu menurut dia? Nah, dia punya penjelasan sendiri. Menurutnya, kebencian ini muncul justru karena Doge itu mulai dianggap efektif. Efektif mengungkap pemborosan dan penipuan tadi. Iya, dia ngerasa kena sasaran karena dalam pandangan dia, banyak aliran dana yang bermasalah ini ngalirnya ke kelompok-kelompok yang terafiliasi sama kiri, termasuk beberapa NGO yang dia kritik tadi. Jadi menurut dia ini semacam serangan balik karena dia ngusik sarang gitu ya? Bisa jadi interpretasinya gitu. Nah, di sini wawancaranya masuk ke area politik yang sensitif banget. Musk ngeluarin klaim soal apa yang dia yakini sebagai ketakutan terbesar kelompok kiri terhadap Doge. Oke, ini perlu kita garis bawahi ya. Apa yang akan kita bahas berikutnya ini adalah klaim, tuduhan, dan interpretasi politik dari Elon Musk di wawancara itu. Kita cuma melaporkan isinya, bukan berarti setuju atau memvalidasi. Betul, penting banget itu. Jadi, klaim Musk adalah ketakutan utama lawan politiknya itu kalau Doge bakal berhasil menghentikan apa yang dia sebut sebagai pembayaran tunjangan pemerintah. Tunjangan kayak jaminan sosial, Medicare gitu. Iya, semacam itu. Yang menurut dia dibayarkan secara curang kepada imigran ilegal. Oke, dia ngasih angka nggak soal potensi penipuan ini? Dia ngasih perkiraan kasar, antara 100-200 M miliar secara nasional. Tapi ya ini perkiraan dia aja ya, klaim dia. Gila, gede banget angkanya kalau bener. Terus dia nuduh, ini disengaja gitu. Nah, itu dia. Lebih jauh lagi, dia nuduh ini bukan cuma kelalaian, tapi bagian dari strategi terencana Partai Demokrat. Strategi gimana maksudnya? Teorinya dia gini, dengan ngasih akses gampang ke tunjangan, tujuannya itu buat narik dan mempertahankan imigran ilegal sebagai basis pemilih di masa depan. Untuk mengubah peta politik itu? Iya. Tujuannya, kata Musk, buat mengubah negara bagian ayunan, swing states, jadi basis Demokrat secara permanen. Ujung-ujungnya, menciptakan apa yang dia sebut negara sosialis satu partai. Ini tuduhan politik yang keras banget sih. Keras banget. Dan ini pasti bikin dia makin banyak musuh ya? Jelas. Dia juga cerita soal dampak personalnya, ngaku nerima ancaman pembunuhan tiap hari. Serius, tiap hari? Iya, pengakuannya gitu. Dia juga nuduh ada serangan berorganisir ke aset bisnisnya, kayak pembakaran stasiun pengisian daya Tesla. Dan dia tahu siapa pelakunya? Atau dugaannya siapa? Dia duga didanai sama organisasi sayap kiri Amerika kayak ActBlue dan jaringan Arabella.
Dia bahkan secara terbuka mempertanyakan sumber dana ActBlue di wawancara itu. Wah, ini udah perang terbuka ya jatuhnya. Tentu klaim-klaim ini, sekali lagi, sangat kontroversial ya. Banget. Buat Anda yang dengerin, ini mungkin bikin mikir ya, gimana teknologi, kekuatan bisnis raksasa, sama polarisasi politik yang tajam ini saling terkait dan mempengaruhi dinamika kekuasaan sekarang. Kompleks banget. Oke, kita tarik napas dulu dari isu politik bumi, kita geser ke visi Musk yang lebih jauh ke depan. Sesuatu yang mungkin lebih identik sama dia. Teknologi masa depan. AI dulu mungkin ya, kecerdasan buatan. Boleh. Prediksinya soal AI ini spesifik banget dan jujur agak bikin merinding juga sih. Gimana tuh prediksinya? Dia yakin banget dalam 10 tahun ke depan, AI bakal lebih pinter dari manusia paling pinter sekalipun. Lebih pintar dalam hal apa? Hampir semua tugas kognitif katanya. Nulis, analisis, problem solving, semua bisa lebih baik dari manusia. Dan bukan cuma software, dia juga prediksi bakal ada miliaran robot humanoid dalam dekade mendatang. Miliaran? Itu banyak banget. Dampaknya apa dong kalau gitu? Nah, ini sisi positifnya menurut dia. Barang dan jasa bisa jadi super murah, bahkan mendekati gratis, karena otomatisasi besar-besaran. Era kemakmuran material yang belum pernah ada sebelumnya. Kedengarannya bagus ya, tapi pasti ada tapinya kan? Pasti. Pertanyaan fundamentalnya, kalau AI dan robot bisa ngerjain semuanya, terus manusia ngapain? Gimana kita nemuin makna hidup, kepuasan? Itu tantangan filosofis yang diakui. Ya perkirakan ada probabilitas 10-20% AI superintelijensia bisa nyebabin bencana eksistensial. Skenario ala Skynet gitu ya? Iya, kayak gitu. Dalam 10 tahun ke depan pula, dia ngomong gitu terang-terangan. Tapi dia sendiri kelihatannya tetap optimis kan? Walaupun ada resiko 10-20%. Iya, dia bilang gelasnya 80-90% penuh lah untuk potensi kemakmuran ekstrim. Tapi dia juga nekenin pentingnya perlombaan AI antara Amerika Serikat sama Tiongkok. Kenapa itu penting menurut dia? Karena menurut dia, pemenangnya nanti bakal ditentuin sama siapa yang nguasain produksi chip AI paling canggih. Dan sekarang, pabriknya kebanyakan di Taiwan. Titik panas geopolitik ya. Jadi AI ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga geopolitik. Banget. Nah, dari AI, nggak lengkap kalau nggak bahas soal luar angkasa kan, kalau ngomongin Mas. SpaceX dan Mars tentunya, ya. Motivasi utamanya apa sih sebenarnya? Sangat filosofis. Pertama, dia bilang buat memperluas jangkauan kesadaran, biar kita lebih paham alam semesta. Kedua, dan ini yang paling sering dia ulang, buat mastiin kelangsungan hidup umat manusia jangka panjang. Dengan cara jadi spesies multiplanet ya? Betul. Logikanya, kalau kita cuma di bumi, itu kayak naruh semua telur dalam satu keranjang, rentan banget sama bencana global, entah perang nuklir, pandemi parah, atau asteroid nabrak. Jadi Mars itu semacam sekoci penyelamat atau polis asuransi jangka panjang gitu ya? Ya, kurang lebih gitu. Nah, ada cerita menarik nih di balik berdirinya SpaceX. Mungkin belum banyak yang tahu. Gimana ceritanya? Awalnya tahun 2001, dia itu nggak niat bikin perusahaan roket loh. Rencananya lebih ke filantropi. Dia mau pakai sebagian duit hasil jual PayPal. Yang sekitar 180 juta itu ya? Iya, dia mau danain misi namanya Mars Oasis. Mars Oasis, apaan tuh? Rencananya mau ngirim rumah kaca kecil, isi benih ke Mars. Buat numbuhin tanaman di tanah Mars. Tujuannya bukan cari untung, Terus buat apa? buat bikin heboh. Biar publik Amerika semangat lagi sama eksplorasi ruang angkasa. Harapannya, kalau ada foto tanaman hijau di planet merah, itu bakal viral. Terus Kongres jadi ngasih anggaran lebih gede ke NASA buat misi manusia ke Mars. Wah, jadi ironis ya awalnya dia malah mau bantu NASA dapat dana lebih gede. Iya, tapi dia mentok di masalah biaya. Roket peluncur di Amerika waktu itu mahal banget. Duit 180 jutanya nggak cukup buat beli 2 roket. Perlu cadangan kan? Terus dia gimana? Cari cara lain? Nah, ini gilanya. Dia coba beli rudal balistik antar benua ICBM bekas dari Rusia. Serius? Rudal nuklir bekas? Iya, alasannya Rusia waktu itu kan terikat perjanjian pelucutan senjata, jadi harus hancurin sebagian rudal mereka. Musk cemikir, kenapa nggak dibeli aja terus dimodif buat meluncurin rumah kaca ke Mars? Gila, nekat banget. Terus dia beneran ke Rusia. Beneran? 2 kali dia terbang ke Rusia buat negosiasi sama pasukan roket strategis Rusia. Udah kayak plot film spionase kan? Terus berhasil nggak negosiasinya? Gagal. Harganya dinaikin terus sama pihak Rusia, bikin dia frustrasi. Nah, momen itu jadi titik baliknya. Dia sadar masalah utamanya bukan kurang minat publik, tapi nggak ada cara yang terjangkau buat ke Mars.
roketnya kemahalan. Jadi dia mikir ya udah bikin sendiri aja roketnya. Persis. Kesadaran itu yang bikin dia mikir, mungkin gue harus coba bikin roket sendiri. Lahirlah SpaceX tahun 2002. Dari frustrasi beli roket Rusia. Luar biasa sih ceritanya. Nah, visinya buat Mars sendiri kan bukan cuma kirim orang terus pulang ya? Bukan. Visinya bangun peradaban mandiri. Targetnya ambisius banget. Sekitar 1 juta penduduk dan 1 juta ton kargo. 1 juta orang di Mars? Kapan targetnya? Sekitar 20 tahun setelah pendaratan pertama. Skala sebesar itu perlu, kata dia, biar koloninya bisa bertahan dan berkembang biak sendiri, bahkan kalau pasokan dari bumi putus. Tantangannya pasti luar biasa ya, bangun ulang semua industri bumi di Mars yang lingkungannya ekstrim gitu. Dingin, atmosfer tipis, radiasi. Iya, mungkin perlu kubah kaca raksasa di awal. Lokasi potensialnya dia sebut di Arcadia Planitia. Pendaratan manusia pertama dia perkirakan paling cepat sekitar 2029. Mungkin meleset beberapa tahun. Soal alien gimana? Dia optimis ketemu. Dia agak skeptis sih bakal nemu peradaban aktif, tapi nggak nutup kemungkinan nemu reruntuhan peradaban kuno atau mungkin kehidupan mikroba di bawah tanah. Visinya emang gila-gilaan ya? Di balik semua proyek raksasa ini, ada filosofi dan etos kerja yang unik juga ya pastinya. Banget. Dia ngaku didorong rasa ingin tahu mendasar buat paham alam semesta. Pendekatannya itu yang terkenal, pemikiran prinsip pertama atau first principles thinking. Gimana tuh maksudnya? Jadi masalah itu diurai sampai ke dasar-dasarnya, kebenaran fisika fundamentalnya, terus bangun solusi dari situ. Bukan niru cara yang udah ada atau pakai analogi, bener-bener dari nol. Oke, terus etos kerjanya gimana? Kan terkenal ekstrem tuh. Legendaris sih ekstremnya. Dia klaim kerja hampir tiap jam pas bangun. Tidur rata-rata cuma 6 jam. Wah, serius cuma 6 jam? Katanya gitu, sering makan sambil rapat. Terus dia ngaku pernah tidur di lantai pabrik atau kantor ratusan kali sepanjang karirnya. Katanya nggak punya waktu buat makan malam sosial karena nggak efisien. Gila kerja banget ya. Antara dedikasi sama obsesi mungkin ya, batasnya tipis. Mungkin. Nah, salah satu pandangan bisnisnya yang paling nggak biasa itu soal paten atau kekayaan intelektual, KI. Oh ya, dia kan bilang paten itu buat mereka yang inovasinya lambat ya. Betul. Tesla bahkan bikin langkah radikal. Semua patennya di open source. Siapa aja boleh pakai. Itu tujuannya apa? Murni biar inovasi cepat atau ada alasan lain? Alasan utamanya katanya sih defensif. Biar nggak digugat sama patent trolls. Perusahaan yang kerjaannya ngumpulin paten buat nuntut orang lain. Ah, oke. Jadi lebih ke strategi bisnis ya? Iya. Buat dia, ide itu gampang. Eksekusinya yang susah. Dan penting. Dia malah bilang sistem paten sekarang itu lebih sering menghambat inovasi, kecuali mungkin buat industri farmasi yang R&D-nya mahal banget. Masuk akal sih fokus di eksekusi. Ini juga yang ngejelasin kenapa dia jadi jago banget di manufaktur ya. Iya, betul. Awalnya kan dia mau outsource produksi Tesla, tapi nggak nemu mitra yang dianggapnya cukup bagus. Akhirnya terpaksa bangun kemampuan manufaktur sendiri secara besar-besaran. Buat mobil, roket, chip, semuanya ya. Iya, dia bahkan pede bilang mungkin dia orang yang paling tahu soal manufaktur dibanding siapapun karena pengalamannya di banyak bidang itu. Sedikit kilas balik, karirnya juga menarik sih buat konteks. Yang mana tuh? Setelah dia DO dari PhD Fisika di Stanford cuma dalam 2 hari. Karena mau ikut ledakan internet waktu itu kan ya? Nah, iya, dia bikin Zip2 sama saudaranya, terus dijual. Duitnya dipakai bikin X.com, yang akhirnya jadi PayPal setelah merger. Terus PayPal dijual ke eBay kan? Nah, dari situ dia dapat modal gede. Sempat ada drama juga kan, dia digulingkan dari CEO PayPal pas lagi bulan madu, walaupun akhirnya baikan lagi sama Peter Thiel dan Dal Dalton. Dan modal dari PayPal itu yang dia pakai buat langkah paling nekatnya mungkin ya? Mendanai SpaceX dan Tesla barengan. 2 startup di industri paling susah dan butuh modal gede sedunia. Gila sih tingkat keyakinan sama toleransi risikonya. Jadi, dari obrolan mendalam Elon Musk ini kita udah jalan-jalan ya? Mulai dari temuannya soal borok pemerintah lewat Doge, sampai pergeseran citra publiknya yang dramatis dan penuh kontroversi politik itu. terus visinya yang jauh ke depan soal AI dan kolonisasi Mars. Sampai ke filosofi prinsip pertama dan etos kerjanya yang di luar nalar. Nggak bisa dipungkiri pengaruhnya ke arah teknologi, bisnis, bahkan mungkin masa depan peradaban kita itu gede banget. Wawasan dari wawancara ini nggak sih banyak bahan renungan sih soal isu-isu penting zaman sekarang?
Nah, sebagai penutup, kita mau tinggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan, terinspirasi dari obrolan tadi. Apa tuh? Mengingat argumen Musk soal perlunya manusia jadi spesies multiplanet buat bertahan hidup jangka panjang, terus disandingkan sama peringatannya soal risiko eksistensial dari AI yang bisa muncul cuma dalam 1 dekade, pertanyaan apa yang muncul buat Anda soal prioritas kita? Baik sebagai individu maupun masyarakat, di tengah persimpangan antara ancaman sebesar itu dan janji kemakmuran luar biasa yang juga dia paparkan. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kami kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa!